Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Mawan SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 8 Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Nur Malinda SPD, guru kelas 4 SD Negeri 8 Simpang Kramat, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Assalamualaikum Bu Nur Malinda. Waalaikumsalam Bu Nurma. Bagaimana kabarnya Ibu Linda hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya Bu, sangat baik, luar biasa. Baik, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebab nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Ibu di kelas 4. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yakni sebagai persiapan awal sebelum Ibu Linda nanti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap, dan juga Ibu Linda pastinya lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang sangat terbaik bagi murid dan juga yang pembelajaran yang menarik yang bermanfaat bagi siswa. Begitu ya Bu Linda? Ya. Baik Bu Linda, sebelumnya ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Apakah Ibu siap menjawab pertanyaannya? Siap. Insya Allah. Baik Ibu. Jadi pertanyaan yang pertama berkaitan dengan standar kompetensi yang akan Ibu Linda gunakan nantinya di kelas. Baik, kira-kira standar kompetensi apa yang akan Ibu Linda gunakan saat kegiatan supervisi di kelas nantinya? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah kita tulis, standar kompetensi yang akan saya gunakan, yang satu, peserta didik mampu memahami pengertian puisi. Yang kedua, peserta didik mampu membuat puisi. Yang ketiga, peserta didik mampu membaca puisi dengan intonasi dan bahasa yang baik. Baik Ibu, jadi di sini saya tangkap ada 3 standar kompetensi yang akan Ibu Linda gunakan nantinya saat kegiatan pembelajaran ya Bu. Baik, ini pelajaran bahasa Indonesia ya Bu? Ya, Baik, nah Ibu, pertanyaan yang kedua, kompetensi atau area mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Linda kembangkan nantinya saat kegiatan observasi dilakukan di kelas Ibu? Baik, untuk kompetensi dan pengembangan saat observasi nantinya, saya menggunakan 2 kompetensi, yaitu kompetensi keterampilan dan pengetahuan. Baik. Yang pertama, di area kompetensi pengetahuan, siswa nanti mampu menguraikan pengertian ciri puisi dan ciri-ciri puisi. Yang kedua, di area kompetensi keterampilan, siswa mampu membuat dan membaca puisi sesuai dengan intonasi dan bahasa yang benar. Baik, jadi area kompetensi pengembangan yang ingin Ibu Linda capai adalah bagian dari aspek kompetensi pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu ya. Iya. Baik, nah saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nantinya? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Baik Bu, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional Bu. Baik. Nah, untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning begitu. Untuk modelnya saya nanti akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan dan demonstrasi Bu. Baik, jadi
rencana yang akan Ibu terapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional anak dan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya, PBL ya. Dan juga dengan metode nanti Ibu Linda gunakan diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan juga demonstrasi atau unjuk kerja dari siswa ya Bu. Iya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Linda pergunakan di dalam kelas nantinya? Media yang akan saya gunakan media PowerPoint, laptop, dan pembelajaran lembar kerja peserta didik. Nah, berarti Ibu akan menggunakan media laptop, menggunakan PowerPoint ya, serta video ya Bu, video pembelajaran, dan juga ada lembar kerja siswa nanti di kelompoknya ya Bu. Iya. Saya ingin menanyakan terkait indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai. Nah, kira-kira berada di skala atau persentase berapakah nantinya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini? Setelah kita membuat rancangan pembelajaran dan juga berbagi strategi model, media, dan metode pembelajaran yang digunakan, insya Allah sekitar skala 80%, Bu. Ya, berarti insya Allah 80% ya Bu. Nah, alhamdulillah ya, mudah-mudahan tercapai nantinya ya Bu, ketika setelah diobservasi dan pasca observasi nantinya ya. Baik Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas, yang pasti kelas 4, dan juga jam keberapa Bu? Nah, kebetulan Bu, saya mengajar di kelas 4 dan selalu ada jam saya mengajar pada hari-hari efektif, maka saya siap diobservasi pada hari jam tertentu Bu. Berarti ada jam pertama bisa Bu ya? Bisa. Jam pertama dan jam kedua ya. Karena memang selalu saya ada mengajar. Karena Ibu guru kelas ya. Baik Ibu, jadi nanti di hari Jumat di kelas 4 jam pertama dan jam kedua saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu ya. Iya Bu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ketika Ibu lakukan kegiatan pembelajaran. Baik, nanti setelah nantinya dilakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu pasca. Kalau ini kan pra, jadi sebelum observasi. Jadi nanti setelah observasi hari Jumat saya akan mengadakan wawancara pasca observasi juga, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik Bapak Ibu guru saya ya Bu ya. Apakah Ibu siap nantinya? Alhamdulillah ya. Sebelum ini kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran dan persiapan strategi pembelajaran yang akan saya terapkan nantinya. Kemudian media yang saya lakukan nantinya, juga metode yang akan saya lakukan nantinya, sehingga nantinya lebih siap dan melakukan proses pembelajaran di kelas. Baik Ibu, atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi sebelum kita lakukan observasi di kelas, dan sampai bertemu Bu ya di kegiatan observasi hari Jumat depan kelas 4 pada jam pertama ya Bu ya. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Linda. Sama-sama Bu. Iya.